Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dua pahlawan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Siapakah mereka? Dan siapakah penerus berikutnya setelah dua orang tersebut? Maka simak video ini sampai dengan selesai. Baitul Maqdis atau Al-Haram Asy-Syarif, tanah suci yang mulia, kerap digunakan untuk merujuk kepada Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota lama Yerusalem, Palestina. Ada dua pahlawan pembebasan Baitul Maqdis yang tercatat dalam sejarah keislaman. Siapakah pahlawan berikutnya? Maka akan kami rangkum, kami jelaskan pada video kali ini. Untuk diketahui, kota tua Yerusalem adalah tempat yang disucikan umat Islam dan juga umat Yahudi dan Kristen karena di dalamnya terdapat banyak bait suci yang sama-sama diyakini ketiga agama itu. Yerusalem disebut juga Al-Quds, salah satu kota tertua di dunia. Sejak zaman dulu, kota ini berulang kali direbut, ditaklukkan, dihancurkan, dan dibangun kembali oleh berbagai pihak. Bagi umat Muslim, kota tua Yerusalem adalah tempat yang sangat dimuliakan karena di sana terdapat Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Kompleks Masjid Al-Aqsa memiliki luas 144.000 meter persegi dan pernah menjadi kiblat pertama sebelum dialihkan ke Masjid Haram Mekkah. Di dalamnya terdapat Masjid Kubah Batu atau Kubah As-Sakhra atau Dome of the Rock, Masjid Al-Qibli atau Masjid Jami' Al-Aqsa, Musalla Al-Marwani, Kubah Silsilah, Kubah Mikhraj Nabi, Al-Mawazin, Museum Islam dan situs lainnya. Selain kiblat pertama, Al-Aqsa pernah menjadi pijakan Nabi Muhammad SAW ketika naik ke langit saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau juga pernah mengimami solat bersama para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Sedangkan menurut kaum Yahudi, Al-Aqsa adalah tempat berdirinya bait suci pada masa lalu yang dibangun oleh Nabi Sulaiman ataupun King Solomon, putra dari Nabi Daud pada tahun 957 sebelum Masehi. Di kawasan ini juga terdapat kotel atau dinding ratapan atau tembok barat, sisa dari dinding tempat berdirinya bait suci zaman dulu. Bagi umat Kristiani, di sekitar Al-Aqsa terdapat gereja Makam Kudus, sebuah tempat ziarah penting bagi penganut Kristen di seluruh dunia. Tempat itu dikaitkan dengan kisah kematian Yesus, penyalibannya, dan juga kebangkitannya. Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang disucikan ketiga agama karena berkaitan juga dengan para nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Dan juga kini semua mata tertuju kepada Al-Aqsa, menyusul agresi Israel kepada warga Palestina. Perang ini dipicu oleh tindakan semena-mena Israel yang mengevakuasi paksa warga Palestina dari rumah-rumah mereka di kota Sheikh Jarrah. Menyusul kemudian kekerasan tentara Israel kepada warga Muslim Palestina yang sedang beribadah. Bahkan tentara dan polisi Israel merusak pintu Masjid Al-Aqsa dan memasukinya tanpa membuka alas kaki. Lalu siapakah dua pahlawan yang gagah perkasa yang pernah membebaskan Baitul Maqdis? Maka simak video ini sampai dengan selesai. Nomor 1, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengambil alih Yerusalem ataupun Al-Quds dari tangan Romawi Timur pada masa kepemimpinannya sebagai Amirul Mukminin pada tahun 637 Masehi. Perang Yarmuk terjadi pada akhir tahun ke-13 Hijriah, bertepatan pada masa peralihan Khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Inilah salah satu perang terbesar pasukan Muslim melawan kerajaan Romawi Timur ataupun Bizantium.
Usai perang, pasukan Muslim mendapat kemudahan menaklukkan seluruh kota-kota di negeri Syam. Amr bin As di bawah komando Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhuma berhasil memblokade Al-Quds pada 17 Hijriah. Kemudian Umar datang ke Palestina untuk bertemu langsung dengan salah satu pembesar Romawi, yaitu Supronius. Umar menandatangani perjanjian dengan Supronius di mana sang khalifah memberi jaminan bahwa penduduk Kristen dan juga tempat suci di Yerusalem akan dilindungi di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ada yang menarik dari sikap Umar bin Khattab kala itu, ketika beliau dipersilahkan sholat di gereja Makam Kudus, salah satu tempat suci umat Kristen. Umar bin Khattab menolak untuk sholat di dalam gereja, sehingga kaum muslimin tidak meminta konversi gereja Makam Kudus menjadi masjid. Sayyidina Umar memilih sholat di luar gereja. Tempat di mana Umar berdiri untuk sholat dijadikan masjid yang berdiri hingga saat ini, yaitu berlawanan arah dengan pintu masuk ke gereja Makam Kudus. Masjid Umar merupakan sebuah bangunan berstruktur kayu dan bentuk persegi panjang yang dibangun di atas reruntuhan dan dapat menampung 3.000 jemaah. Umar bin Khattab dikenal sebagai pahlawan yang membebaskan Yerusalem dari cengkeraman kerajaan Romawi. Nama beliau tercatat dalam sejarah keislaman, deretan salah satu orang yang pernah membebaskan Yerusalem. Nomor 2. Salahuddin Al-Ayyubi. Pahlawan kedua yang berperan besar dalam penaklukan Baitul Maqdis ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah laki-laki yang berasal dari suku Kurdi ataupun Irak. Salahuddin meniti puncak karirnya sebagai panglima besar yang merebut kembali tanah suci Baitul Maqdis dari cengkeraman pasukan salib Kristen. Sehari-hari sebelum penaklukan, Salahuddin Al-Ayyubi bersama 60.000 lebih pasukannya telah mengepung Yerusalem. Beliau berhasil menaklukkan Yerusalem setelah 88 tahun hidup dalam cengkeraman Kristen Eropa yang keji kala itu. Yerusalem berhasil direbut oleh Salahuddin pada hari Jumat, pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah, bertepatan 2 Oktober 1187 Masehi. Al-Quds akhirnya berhasil takluk dari penjajahan Kristen Eropa. Hari itu kebetulan bertepatan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa bersejarah itu dicatat oleh Ibnu Shaddad, penulis sejarah zaman itu. Berikut ungkapannya: merayakan pemilihan waktu yang sangat tepat ini sungguh suatu kebetulan. Allah mengizinkan kaum muslimin merebut kota itu sebagai perayaan peringatan perjalanan malam Rasulullah ke langit. Semua kaum muslimin kala itu sangat antusias dan bergembira. Mereka berkumpul menyaksikan kemenangan itu. Luapan sukacita dan kegembiraan tak terbendung. Salahuddin dan pasukannya pun mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan juga kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Di balik kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi dalam pembebasan Al-Quds, ada sosok hebat yang berpengaruh di belakangnya, yaitu Nuruddin Mahmud bin Zanki, atau lebih dikenal dengan Nuruddin Az-Zanki, pemimpin sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Sosok Nuruddin Zanki dikenal sebagai pemimpin lurus dan tegas dalam penegakan keadilan. Ada yang menarik dari penaklukan Yerusalem dari pasukan Kristen Eropa. Salahuddin benar-benar menjunjung tinggi spirit Islam yang damai. Beliau tidak melakukan pembantaian terhadap warga Kristen, padahal belai orang yang berkuasa saat itu. Sebaliknya, beliau melindungi umat Kristiani dengan keadilan. Umat Kristiani yang tinggal di Yerusalem kala itu berdecak kagum. Seorang penganut Kristen pernah bertanya kepada Salahuddin, "Kenapa Tuhan tidak membalaskan dendam terhadap musuh-musuh Anda?" Salahuddin menjawab, "Islam bukanlah agama pendendam,
bahkan sangat mencegah dari perkara di luar kemanusiaan. Islam menyuruh umatnya menepati janji, memaafkan kesalahan orang lain yang meminta maaf, dan melupakan kekejaman musuh ketika berkuasa walaupun ketika musuh berkuasa. Lantas siapakah pahlawan berikutnya? Begitulah sejarah panjang penaklukan dan pembebasan Masjid Al-Aqsa dilakukan oleh dua pahlawan hebat yang tercatat dalam tinta emas. Sayyidina Umar dan juga Salahuddin Al-Ayyubi telah melakukan tugas mulianya. Kini Al-Aqsa berada dalam pusaran konflik menyusul agresi militer Israel terhadap Palestina. Israel terus menduduki wilayah-wilayah Palestina dan ingin menguasai Masjid Al-Aqsa dengan segala caranya dan juga tipu dayanya. Perang terbuka antara Palestina dan Israel pun tak terelakkan. Baru-baru ini Israel kembali melancarkan serangannya kepada warga yang ada di Gaza. Ribuan nyawa melayang dan juga ribuan orang lainnya terluka parah. Umat muslim di dunia berduka akibat agresi Israel ini. Doa dan dukungan dari negara-negara muslim terus mengalir untuk warga Palestina. Namun tidak menghentikan sikap Israel yang ingin menguasai tanah-tanah Palestina. Warga Palestina terus melawan mempertahankan kehormatan tanah airnya dan juga kehormatan Islam. Mereka menunggu sosok pahlawan yang dapat membebaskan Baitul Maqdis dari pendudukan dan juga gangguan Israel. Jika merujuk risalah nubuwah, pada 15 abad lalu, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa pada akhir zaman umat muslim akan berperang melawan kaum Yahudi yang akan dipimpin Dajjal, si Mesias palsu. Syam menjadi tempat pertempuran besar di akhir zaman kelak. Rasulullah mengabarkan akan datangnya seseorang pemimpin yang namanya seperti nama beliau. Dunia tidak akan binasa hancur sampai seorang manusia di antara orang-orang Arab muncul yang memiliki nama seperti namaku. Umatku akan memperoleh pertolongan yang melimpah yang tidak pernah diperoleh sebelumnya. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Beliau adalah Imam Mahdi. Beliau bukan seorang nabi yang diutus Allah dengan kitab sucinya. Beliau adalah hamba saleh umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki pertalian keluarga kepadanya. Al-Mahdi akan muncul di akhir zaman. Beliau akan memenuhi bumi dengan kedamaian dan keadilan sebab bumi telah diliputi oleh tirani dan juga ketidakadilan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Al-Hakim disebutkan, pusat kepemimpinan kaum muslimin pada hari peperangan yang paling besar ataupun Al-Malhamah Al-Kubra adalah di sebuah negeri yang bernama Ghutah. Di negeri itu terdapat sebuah kota bernama Damsyik ataupun Damaskus. Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin pada peperangan paling besar dan tempat yang akan menjadi pusat komando beliau adalah Ghutah dekat Damsyik ataupun Damaskus. Karena itulah Damaskus akan menjadi tempat tinggal yang terbaik bagi muslim pada waktu itu. Pada saat itu Imam Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah dan juga tipu daya di muka bumi. Maka saat itulah Isa Al-Masih turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan pengikutnya tepatnya di gerbang Lot Palestina. Kedatangan Isa Al-Masih untuk mengajak umat manusia agar mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Isa Al-Masih dibantu Imam Mahdi berhasil membunuh Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi. Dan hadis panjang dari Nawas bin Sam'an yang membicarakan turunnya Isa bin Maryam. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah mengutus Isa ibnu Maryam, maka turunlah ia di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, menggunakan 2 buah pakaian yang dicelup dengan waras dan juga za'faran. Kedua telapak tangannya diletakkannya di sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya, kelihatanlah landai seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang.
Lalu Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di gerbang Lot. Lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabatku semua, demikian risalah nubuwah menceritakan peristiwa akhir zaman. Apa yang terjadi hari ini adalah rentetan peristiwa menuju akhir zaman, baik peristiwa konflik Israel dan Palestina, dan juga nanti suatu saat ke depannya Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan oleh seseorang yang bernama Al-Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.